Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sahabat My Media Yaping yang berbahagia, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang termaktub dalam kitab Mukasyafatul Qulub yang berbunyi, sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Akan datang suatu zaman pada umatku di mana mereka mencintai 5 dan lupa kepada 5. Yang pertama, yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Mereka mencintai dunia dan lupa akan akhirat. Sahabat yang berbahagia, cinta kepada dunia terkadang membuat kita lupa akan tujuan kita hidup di alam dunia ini, yaitu untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya di akhirat. Dan kemudian ketika kita hidup di dunia ini, banyak dari kita yang selalu saja berambisi untuk selalu mengejar urusan-urusan duniawi tanpa memperhatikan halal dan haram. Kita tidak dilarang untuk mengejar dunia, tetapi yang dilarang adalah mencintai dunia dengan berlebihan sehingga melupakan akhirat. Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, Allahumma ij'alid dunya fi yadi wa la taj'alid dunya fi qalbi. Ya Allah, jadikanlah dunia di tanganku, di dalam genggamanku, dan jangan engkau jadikan dunia di dalam hatiku. Ini menunjukkan bahwa kita tidak dilarang untuk mengejar duniawi, tetapi pada hakikatnya ketika kita mengejar duniawi, tujuannya adalah untuk akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apakah itu dunia? Segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas kita itu adalah dunia. Hanya perbedaannya, apakah aktivitas tersebut bertujuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau justru malah melupakan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ada orang yang kelihatannya melakukan aktivitas amalan duniawi, tetapi pada hakikatnya dia dihitung sebagai amalan ukhrawi. Ataupun sebaliknya, ada orang yang beraktivitas ukhrawi, tetapi ternyata itu adalah aktivitas duniawi. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW bersabda, kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya yasiru a'mal al-akhirah bi husnin niyyah wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'mal al-akhirah yasiru a'mal ad-dunya bi su'in niyyah. Berapa banyak amalan yang kelihatannya amalan dunia menjadi amalan akhirat dikarenakan bagusnya niat, dan berapa banyak amalan yang kelihatannya amalan akhirat menjadi amalan dunia dikarenakan buruknya niat. Sahabat My Media Yaping dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, Nabi bersabda, wa yuhibbunal mala wa yansawunal hisaba. Banyak umatku nanti di akhir zaman, mereka lebih menyenangi kepada harta, tetapi lupa akan perhitungan atau hisab di yaumil qiyamah. Harta yang kita punya sekecil apapun itu, ada perhitungannya nanti di akhirat. Meskipun kita punya harta hanya sekedar 1 sendok atau 1 piring saja, itu tetap akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana harta yang ia dapatkan dan kemana akan ia belanjakan. Banyak di antara kita berucap hartaku, hartaku, padahal tidaklah hartanya itu kecuali apa yang dia makan sehingga kemudian menjadi kotoran, dan apa yang dia pakai hingga menjadi lusuh, dan barang-barang yang ia gunakan sampai menjadi rusak.
itulah harta kita yang sebenarnya yang berguna dan kita manfaatkan dengan sebesar-besar. Adapun harta yang kita tumpuk itu belum tentu itu menjadi harta kita. Bisa jadi setelah kita meninggal, harta tersebut menjadi rebutan anak cucu kita, atau bahkan menjadi rebutan bagi suami-suami baru istri kita. Hadirin sahabat MyMedia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa yuhibbunal khalqa wa yansawnal khaliqa. Umatku di akhir zaman akan banyak yang mencintai makhluk dan lupa untuk mencintai Allah. Banyak di antara kita yang dimana selalu mengejar makhluk, mencintai makhluk, sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengutamakan orang lain, tetapi lupa untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal contohnya, terlalu cinta kepada istri kita. Terkadang, kalau tidak diimbangi dengan agama, bisa jadi penyebab banyaknya orang melakukan kejahatan dikarenakan tuntutan dari keluarga yang semuanya itu akibat terlalu cinta kepada keluarganya sampai lupa untuk mengerjakan yang halal atau haram. Yang keempat, Nabi bersabda, wa yuhibbuna dzunuba wa yansawna taubata. Umatku di akhir zaman, mereka akan banyak berbuat dosa tetapi lupa untuk bertaubat. Sahabat yang dirahmati Allah, selama napas kita masih belum sampai ke kerongkongan, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima taubat kita. Oleh karena itu, jangan pernah kita menyerah atau berputus asa sebesar apapun dosa yang kita lakukan, karena kita hanya seorang manusia biasa. Setiap manusia hakikatnya akan selalu melakukan kesalahan sekecil atau sebesar apapun, disadari atau tidak disadari. Nabi bersabda, al-insanu mahal khata wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Oleh karena itu, ketika kita melihat dan memandang orang lain, maka jangan pernah menganggap diri kita lebih baik dari orang lain. Oleh karena itu, kita sebagai manusia, disadari atau tidak disadari, banyak melakukan kesalahan, baik itu kecil ataupun besar. Maka sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang selalu mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi bersabda, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak cucu Adam itu berbuat kesalahan, dan sebaik-baik yang berbuat kesalahan adalah mereka yang mau bertobat. Sahabat media yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yuhibbunal qusura wa yansawnal maqbara. Umatku di akhir zaman, mereka akan mencintai istana-istana, tetapi lupa akan tempat tinggalnya, yaitu kuburan, tempat terakhir yang mereka akan singgahi. Oleh karena itu, dari peringatan Nabi kita Muhammad SAW ini kita bisa mengambil pelajaran. Yang pertama, kita tidak dilarang untuk mengejar dunia, tetapi yang dilarang adalah berlebihan dalam mencintai dunia. Yang kedua, kita tidak dilarang untuk mencintai harta, tetapi kita itu yang dilarang adalah ketika kita tidak menunaikan hak harta kita seperti zakat, infak, sedekah dan sebagainya. Yang ketiga, kita tidak dilarang untuk mencintai orang lain. Yang dilarang adalah jangan sampai kita mencintai orang lain kemudian kita jatuh kepada kemaksiatan karena lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, di antara kita mungkin ada yang berdosa atau tidak sengaja melakukan kemaksiatan, maka kita jangan berputus asa karena Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menerima taubat kita. Dan yang terakhir, kita boleh bangga dengan rumah-rumah kita yang bagus, tapi jangan lupa untuk menyiapkan rumah kita yang sebenarnya, yaitu kuburan yang tempat terakhir bagi kita. Sahabat media Yaping yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan juga kepada para sahabat sekalian.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita lebih baik lagi, lebih baik daripada yang lalu, sehingga kita bisa menyongsong kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.